Monggo Bapak Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Rosi. Bagaimana cara menerapkan restitusi pada anak usia dini atau SD atau pada anak yang menyebabkan masalah di kelas dan hanya anak itu saja. Nah, kalau menurut saya, karena saya megang anak PAUD ya, Bu Rosi, saya melakukan tahap restitusi itu adalah tentu dengan 3 tahapan yang seperti tadi itu, yaitu yang pertama menstabilkan identitasnya. Saya menanyakan kenapa, misalkan tadi Davin itu melakukan kesalahan seperti itu. Saya gali, saya tanya, kemudian dia bercerita dan saya tahu kenapa alasannya dia melakukan seperti itu. Dan saya memberikan penguatan bahwa oke, manusiawi misalkan kita berbuat kesalahan. Jadi terus saya memvalidasi kesalahannya, yaitu dia membanting meja, terus kemudian marah-marah seperti itu. Nah, terus kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinannya. Jadi keyakinan kelas kita. Jadi mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian dia sendiri yang mengingat keyakinan kelasnya seperti apa. Apakah hal yang sudah dia lakukan yaitu dengan menggebrak meja, membanting kursi, terus kemudian berteriak atau marah-marah itu sesuai dengan keyakinan dari kelas kita. Terus kemudian setelah anak tersebut itu kita ingatkan pada keyakinan kelas kita, kemudian saya akan mengarahkan untuk solusinya seperti apa. Kira-kira dengan kesalahan yang sudah dilakukan, Davin gimana biar tidak melakukan seperti itu lagi, mungkin seperti itu. Jadi dia menyimpulkan sendiri bahwa oh, saya tidak akan marah-marah lagi. Oh, kalau seandainya ada kejadian seperti ini, saya akan bilang matur sama ibu guru seperti itu. Dan misalkan ada menyebabkan yang pada anak yang menyebabkan masalah di kelas, hanya anak itu saja, tentu anak tersebut akan saya dampingi atau lebih intens saya panggil seperti itu. Saya tanya, kenapa? Misalkan yang ganggu tadi kan Mas Billy. Kenapa Mas Billy suka ngambil makanan temannya? Oh, ternyata dia itu jarang membawa bekal misalkan. Oh, ternyata dia itu kebutuhan fisiknya yaitu makanannya belum dipenuhi. Jadi ya tentu berkolaborasi dengan orang tua. Saya panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah dan kami ngobrol tentang masalah anak tersebut seperti itu. Terus kemudian Bu Diana, terus Pak Nanang juga tanya, jika anak sudah melanggar terus, sudah direstitusi, ternyata masih mengulangi kesalahan lagi, apa yang harus dilakukan guru tersebut? Tentu pembelajaran anak itu kalau sudah salah, kemudian dia salah lagi, tentu kita akan mengingatkan terus menerus ya Bapak Ibu, dan kita akan memberikan teladan yang baik, yang mana kita akan menanamkan pendidikan berkarakter, yaitu yang berakhlak baik yang tadi itu, yang merupakan tujuan dari pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, yang mana dalam rangka untuk mengingatkan anak-anak mungkin sudah diingetin salah lagi seperti itu ya, kita harus memang mengingatkan dan kitanya harus sabar seperti itu Bapak Ibu dengan memberikan teladan contoh yang baik dan juga pembiasaan di sekolah. Makanya itu budaya positifnya itu dilakukan dan semua itu harus dikolaborasikan, dilaksanakan oleh semua warga sekolah, siswa, guru, kepala sekolah, dan wali murid seperti itu. Terima kasih nggak Bapak Ibu. Sampai sini sudah selesai presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderatornya. Monggo Pak Lutfi. Siap, terima kasih Bu Ervin. Demikian tadi Bapak Ibu presentasi dari Bu Ervin, budaya positif modul 1.4 guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Kita beri reaction lagi yang meriah untuk Bu Ervin Kumalasari.
Iya, Terima kasih. Bisa diakhiri untuk share screen-nya, Bu Ervin? Boleh. Itu apa belum minta tolong juga difotoin ya Pak ya? Oh, di foto. Oh, ya, Iya. ya. Buat laporan nanti. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Oke, sudah teman-teman. Sukses selalu. Sudah aman, siap. Oke, terima kasih. Bentar. Oke. Sudah, masuk. Sudah ya, hentikan ya? Apa? Ini ngerekam terus, itu juga. Oke, baik. Untuk selanjutnya, monggo moderatornya Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hebat CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Mojokerto. Pada pagi hari ini alhamdulillahirrabbilalamin kita kembali dapat bertatap maya untuk melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Pada kesempatan kali ini izinkan teman saya Bapak Muhammad Lutfi Sirojudin yang akan memaparkan budaya positif kepada panjenengan semua. Waktu dan tempat disilakan. Silakan Pak Lutfi. Baik, terima kasih Bu Puji. Selamat pagi, salam hebat, salam bahagia bagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Sirojudin. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Trawulan, yang pada hari ini akan melaksanakan share screen ya. Sebentar ini saya matikan dulu. Ini ada feedback nggak? Sudah enggak? Baik, oke. Mohon izin saya share screen. Oke. Apa sudah terlihat? Belum ya? Oke. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah. Baik Bapak Ibu, pada aksi nyata modul 1.4 topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang pertama ada disiplin positif, kemudian yang kedua teori motivasi hukuman. Luar biasa. Kemudian terima kasih luar biasanya. Kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita akan membahas tentang budaya positif. Ini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu, monggo kita jawab bersama. Bisa raise hand atau melalui kolom chat yang sudah ada. Apakah makna disiplin? Pernahkah kita menerapkannya? Baik Bapak Ibu. Ya, ini ada dari kolom chat. Disiplin adalah oke, siap. Terima kasih. Pernah melaksanakan disiplin, pernah menerapkan disiplin. Baik. Terima kasih atas ini Bu, Bapak Ibu. Kita ke disiplin positif. Disiplin positif ini pengertiannya adalah pendekatan untuk menerapkan dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi disiplin positif ini mendorong untuk terjadinya motivasi dari dalam diri murid tersebut, bukan hanya dari luar, agar terhindar tindakan kekerasan yang ada. Kemudian kita beranjak ke slide nilai dan kebajikan universal. Disiplin
merupakan kegiatan mengontrol perilaku diri sendiri untuk melakukan tindakan sesuai dengan nilai yang kita yakini tanpa adanya perintah dari orang lain. Nilai yang diyakini adalah nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa disiplin positif di sini mendorong siswa atau mendorong murid untuk melakukan hal baik dari dalam diri mereka tanpa ada perintah. Ya, jadi tidak perlu diperintah dulu, ada motivasi sendiri, ada kemauan sendiri dari dalam diri siswa atau murid tersebut. Ini ada pertanyaan lagi, monggo bisa bergabung di kolom chat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadi motivasi kita untuk hadir tepat waktu di sekolah? Apa yang menjadi motivasi kita? Bisa langsung di chat saja di kolom chat. Kalau saya pribadi, apa motivasi saya? Karena ada absen. Kalau absennya nanti terlambat, dapat potongan dah. Aduh. Itu motivasi saya. Karena saya meyakini perubahan itu memang ada karena dipaksa dulu. Kalau sudah dipaksa nanti jadinya terpaksa. Kalau sudah terpaksa nanti jadinya terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti akhirnya jadi budaya. Jadi menerapkan budaya itu tidak bisa hanya langsung 1 bulan 2 bulan. Ada sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, artinya continue, dan dilakukan secara bersama. Bukan hanya hari ini atau minggu depan saja, tapi dilakukan terus-menerus. Tapi awalnya dari dipaksa tadi. Kalau pemikiran saya seperti itu. Oke, pernah hadir agar siswa tidak. Oke, terima kasih. Sudah banyak yang bergabung di kolom chat. Terima kasih. Agar lebih dahulu datang daripada siswa. Oke, super sekali jawaban panjenengan. Bapak Ibu, inilah motivasi manusia. Jadi panjenengan semuanya dengan saya itu memiliki motivasi, baik itu dari luar diri kita, seperti tadi dipaksa karena peraturan, karena kalau tidak ada peraturan kita juga seenaknya sendiri kadang-kadang. Kemudian ada juga motivasi internal, motivasi yang ada dari dalam diri. Yang saya tulis dalam PowerPoint saya, yaitu motivasi eksternal, yaitu menghindari hukuman. Seperti yang saya lakukan tadi, mungkin juga sama dengan teman-teman semuanya. Kalau prestasinya sudah hidup, jam 7 terakhir pagi, pasti sebelum jam 7 sudah nyampe sekolah. Kecuali yang dinas luar. Kalau nggak gitu nanti tidak 100% ada potongan tunjangan. Nah, kalau sudah ada hukuman seperti ini, biasanya ada warning. Ada warning kemudian kita, waduh dihukum nih. Waduh ada konsekuensinya nih. Jadi kita tergerak untuk melakukan perubahan. Kemudian yang kedua, mendapatkan pujian atau imbalan dari orang lain. Biasanya kalau datang tepat waktu, apakah mungkin dari panjenengan ada yang ingin dipuji oleh kepala sekolah? Apakah mungkin, oh ini guru penggerak, ternyata datangnya pagi-pagi gitu ya. Apakah seperti itu? Saya tidak tahu, hanya panjenengan dan Tuhan yang tahu. Kalau saya tidak mengharapkan itu, saya takut dengan hukuman. Ya, saya fair ya. Kemudian motivasi internal yang dari dalam diri, itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai hukuman. Jadi memang sudah dari dalam dirinya bahwa datang tepat waktu ke sekolah itu memang sudah kewajiban, bukan hanya tuntutan, tapi kita juga memberikan tuntunan. Bukan hanya sekedar hukuman, tapi memberikan contoh nyata bagi siswa-siswa kita. Tapi itu juga kita sepertinya masih berproses ke arah sana. Belum tiba-tiba kita datang ke tepat waktu sekolah karena motivasi dari diri, itu juga mungkin sudah 50%, tapi selebihnya mungkin karena hukuman. Karena kalau manusia tidak diberi warning, mungkin tidak akan kalang kabut. Kalau sudah kalang kabut kan nanti keluar jurus-jurusnya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaannya, pernahkah kita, nah ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Saya tidak akan menampilkan video karena di pertemuan awal tadi videonya sudah diborong. Jadi saya akan tampilkan slide saja. Pernahkah kita membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Tadi sudah dibahas keyakinan kelas ya. Pernah apa tidak? Silakan bergabung di kolom chat. Ya.
Oke, sudah mengetik, mulai mengetik, oke. Oh, sudah pernah, masih proses, oke. Belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat, oke, sudah bagus. Sudah ada yang melaksanakan. Keyakinan kelas, Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengetahui apa itu keyakinan kelas. Loh Pak, kok bukan peraturan kelas, kok keyakinan kelas? Nah, ini di guru penggerak memang diberikan hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik. Keyakinan kelas itu adalah metode, sebuah metode atau cara untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Lagi-lagi kita bagaimana cara mendorong ya. Kita tidak memaksa, tapi kita mendorong terciptanya disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih perlu untuk diingatkan tentang kedisiplinan. Jadi keyakinan kelas ini ada, dibuat bersama, kemudian diyakini bersama, kemudian nanti konsekuensinya bagaimana untuk siswa-siswa kita yang ada di kelas. Jadi semuanya membuat secara bersama. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu mohon izin, ini adalah perbedaan antara peraturan kelas, kemudian antara keyakinan kelas. Mungkin panjenengan masih ada yang bertanya-tanya, ini bedanya apaan sih kan gitu. Kalau di sini monggo dibaca di slide yang saya tulis, peraturan kelas. Ini contohnya ya, saya ambil contoh yang sudah saya tuliskan biasanya di kelas. Yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, biasanya peraturannya kan gitu ya. Kemudian, dilarang ramai saat pelajaran. Dilarang mengganggu temannya. Gunakanlah masker. Atau mungkin dilarang membuli temannya. Hormatilah gurumu. Itu adalah contoh dari peraturan-peraturan kelas. Kemudian bedanya dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa dilihat, dicek sendiri. Lebih simpel, menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya adalah keyakinan kelas menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan baik kelas maupun sekolah. Kemudian menghormati orang lain, temannya, kemudian gurunya, warga sekolah, dan masyarakat di sekitar. Datang tepat waktu. Jadi dirubah ya Bapak Ibu ya. Dari kalimat yang kemudian dilarang, jangan. Itu kalimat yang bernuansa negatif kalau di pelajaran kami. Dirubah menjadi kalimat yang bernuansa positif. Datanglah tepat waktu, kemudian menjaga kesehatan, kemudian atau ayo menjaga kesehatan. Seperti itulah keyakinan kelas. Bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Berikut adalah cara bagaimana kita membentuk keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja, di kelas manapun, di sekolah manapun, di tingkat pembelajaran apapun. Mungkin di TK mungkin juga sudah, di SD, SMP, ataupun SMA ini bisa diterapkan. Yang pertama adalah caranya keyakinan kelas yang abstrak. Maksudnya apa? Dari peraturan-peraturan kelas tadi. Seperti dilarang membuang sampah, dilarang mencontek saat ujian. Nah, itu tadi yang namanya keyakinan kelas abstrak. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, kita ubah Bapak Ibu. Kita ubah. Jadi kata dilarang kita hilangi, diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya ya. Dilarang membuat sampah, kemudian diganti menjaga kebersihan. Ayo menjaga kebersihan. Ayo menggunakan masker. Maskermu adalah kesehatan. Jadi kita pilih kata-kata yang baik, bagus, yang membawa dampak positif bagi anak, bagi guru, dan bagi warga sekolah. Kemudian mudah diterapkan. Kita buat keyakinan kelas itu yang mudah. Jangan sampai kita buat peraturan atau keyakinan kelas, keyakinan kelas, tapi susah untuk diterapkan. Kita sendiri kesulitan. Pembentukan keyakinan kelas itu adalah atas kesepakatan dari seluruh warga kelas. Seluruh warga kelas. Jadi seluruh murid dan guru itu setuju, sepakat tentang keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama. Dan biasanya ini dicetak dalam bentuk poster, kemudian di print juga boleh, agar seluruh warga kelas ya,
seluruh warga kelas bisa membacanya dengan mudah. Selanjutnya seluruh warga kelas berkontribusi, semuanya warga kelas, ya seluruh yang ada di kelas itu melaksanakan dengan baik apa yang sudah ditulis, keyakinan-keyakinan kelas apa yang sudah ditulis bersama tadi. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali. Ditinjau kembali maksudnya dalam hal ini adalah kita cek kembali apakah ada keyakinan kelas di situ yang merugikan atau justru membuat kita semakin rumit ataukah memudahkan. Mari kita buat keyakinan yang memudahkan siswa, juga memudahkan kita bersama. Itulah prinsip dari keyakinan kelas. Jadi tidak semakin susah, tapi semakin mudah. Tidak semakin rumit dan sulit, tapi semakin mudah. Bapak Ibu, kita beranjak ke slide selanjutnya. Kita ada kebutuhan dasar manusia. Apa yang terbesit di benak panjenengan semuanya ketika ada kalimat kebutuhan dasar manusia? Apa yang terbesit? Hal pertama mungkin yang terlintas dalam benak panjenengan semuanya pasti makanan, kemudian minuman, kemudian rumah, kemudian pasangan, kemudian keturunan, kemudian jabatan, harta tata wanita. Masuk nggak ya? Mungkin masuk ya. Kebutuhan dasar manusia itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi mari kita pilah. Setelah ini kita pilah. Setelah ini kita pilah pemikiran-pemikiran panjenengannya tadi itu sebenarnya nggak salah. Benar. Itu memang termasuk kebutuhan dasar manusia. Tapi ada klasifikasinya. Mari kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada berapa. Nah, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Ya, semua manusia pasti berusaha untuk bertahan hidup. Tidak mungkin hanya pasrah kemudian berdoa untuk meninggal, tapi semuanya pasti akan bertahan hidup. Kebutuhan ini sangat mendasar bagi manusia, seperti makanan, rumah, dan kesehatan. Jadi makanan, rumah, makanan, minuman ya, rumah dan kesehatan itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan yang sangat mendasar bagi semua manusia karena semua manusia pasti membutuhkan makanan, rumah, kesehatan. Kalau orang Jawa sih ngatakannya ada sandang, ada pangan, ada papan. Sandang itu berarti pakaian, kemudian sandang, pangan itu berarti makanan, kemudian papan itu bermakna panggonan. Panggonan itu tempat, bisa diartikan rumah. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Tidak mungkin manusia itu tidak ingin diberikan kasih sayang, tidak menerima kasih sayang, dan tidak diterima oleh orang lain. Maka kebutuhan dasar manusia yang kali ini berhubungan dengan interaksi sosial. Interaksi kita dengan orang lain, kita dengan masyarakat, kemudian kita dengan, kalau zaman sekarang kita dengan dunia maya, itu juga kita ada kebutuhan di sana. Tidak hanya dunia nyata, tapi kita sekarang juga memenuhi kebutuhan maya. Ada dunia yang tidak bisa disentuh, tapi eksis dan memberikan dampak yang besar bagi dalam kehidupan kita, yaitu adalah dunia maya. Kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Kita juga memberi kasih sayang, memberi perhatian kepada orang yang kita sayangi, bukan hanya istri, anak, keluarga, tapi juga menyayangi orang lain, menolong ketika kesusahan. Maka di situ saya berikan gambaran kedua orang tua yang saling menyayangi sampai akhir hayatnya. Semoga kita semuanya juga nanti sampai akhir hayat kita, sampai di surga kita tetap bersama pasangan dan keluarga kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, penguasaan atau kekuasaan. Kita pasti manusia tidak menafikan. Kita tidak munafik kalau kita memiliki atau menginginkan kekuasaan. Kekuasaan bukan berarti dalam skala yang besar menjadi bupati, gubernur, tidak. Tapi kekuasaan di sini adalah pengakuan. Pengakuan atas kemampuan diri untuk mencapai prestasi. Kita tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah terjaring guru penggerak, maka kebutuhan yang ini
lambat laun akan terpenuhi. Apa? Diakui. Oh iya, ternyata Bapak ini guru penggerak loh. Gitu. Jadi diakui. Ada pengakuan dari orang lain. Oh, Ibu ini ternyata sudah guru penggerak loh, hebat, seleksinya juga seperti itu. Sekarang tinggal kontribusinya kepada kita semuanya. Itu sudah terpenuhi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum gabung guru penggerak, yuk gabung guru penggerak. Ada angkatan 11 nih. Daftar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini adalah kebutuhan manusia yang berhubungan dengan jiwa ya, untuk gembira, tertawa, dan bahagia. Tidak mungkin kita memilih untuk sedih. Tidak mungkin manusia memilih untuk selalu merasa tidak gembira, merasa tidak dihormati, merasa diintimidasi. Tidak mungkin. Manusia juga membutuhkan kegembiraan, juga membutuhkan tawa, juga membutuhkan kebahagiaan, kesenangan, melakukan apa yang mereka senangi, melakukan apa yang mereka gemari. Itu termasuk kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Freedom, kebebasan. Dapat menentukan pilihan. Pilihan dalam hal ini adalah pilihannya sendiri, ya. Tidak harus dipengaruhi oleh orang lain bahwa ayo milih ini, ayo milih. Tapi itu berasal dari dalam diri mereka sendiri. Motivasi internal, kembali di mata pelajaran materi yang tadi ya, motivasi internal. Kemudian kemandirian, dapat mandiri dan menentukan arah hidup. Arah hidupnya dibawa kemana, mau dibawa kemana, kehidupan kita itu adalah kebebasan dari panjenengan semuanya. Apakah itu dibawa untuk bermanfaat bagi orang lain, apakah untuk merugikan orang lain. Nah, kalau dalam guru saat ini yang sedang happening viral ya, ini adalah guru penggerak. Jadi yuk gabung, yang belum gabung, yang belum daftar, yuk daftar. Ini adalah satu platform yang menjadikan kita untuk memberikan kebebasan. Tidak ada benar, tidak ada salah di sini. Panjenengan bisa tanya ke rekan-rekan semuanya. Kita bisa menentukan pilihan untuk menjadi seperti apa. Apakah lebih baik, ataukah lebih buruk. Kita juga dituntut untuk mandiri, sangat mandiri. Dan kita menentukan arah hidup. Mau dibawa kemana kita? Ketika sudah masuk, kita apakah hanya menjadi orang yang biasa saja? Apakah nanti lulus kemudian menjadi orang yang luar biasa? Ini juga ditentukan di dalam proses pendidikan dari guru penggerak. Maka dari itu saya pribadi menghimbau panjenengan semuanya, ini juga pesan untuk seluruh rekan-rekan guru yang ada di Kabupaten Mojokerto dan yang mendengar siaran video saya hari ini. Yuk, mari yuk, mumpung ada kesempatan kita untuk upgrade. Aplikasi aja di-upgrade, masa kita enggak, kan gitu. Selanjutnya Bapak Ibu kita ke 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol. Mari kita ilhami, mari kita dalami. Kita saat ini sudah berada di fase yang mana? Apakah nanti kita sudah ada di fase yang tertinggi, ataukah yang tengah-tengah, ataukah justru yang masih biasa-biasa saja? Mari kita sharing. Bapak Ibu mohon izin menjelaskan, yang pertama adalah posisi penghukum. Seseorang penghukum dapat menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal. Ketika terlambat, kemudian memarahinya, meminta untuk berputar lapangan, hukuman fisik, push up dan sebagainya yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, maka itu masuk ke dalam penghukum, posisi kontrol penghukum. Nah, mari kita raba, mari kita angan-angan bersama, kalau orang Jawa mengatakan, kita masuk yang mana. Kemudian pembuat rasa bersalah, guru akan bersuara dengan nada yang lembut. Nada yang lembut tenang, tapi membuat rasa bersalah siswa. Apakah kamu tidak kasihan dengan Bapak? Apakah kamu tidak kasihan dengan Ibu? Kamu selalu membuat permasalahan yang tidak bisa kita pecahkan bersama. Nah, itu membuat rasa bersalah. Apakah baik, apakah buruk? Nanti kita putuskan bersama. Kemudian pemantau. Guru mengawasi setiap tindakan murid. Nah, pemantau ini melihat secara keseluruhan apa tindak tanduk yang murid lakukan. Ini pemantau. Memang sangat ekstra. Perlu waktu dan tenaga yang sangat besar. Kemudian ada posisi guru yang berusaha untuk menjadi teman. Guru berusaha untuk mengontrol secara persuasi. Jangan sampai terjadi kesalahan. Jangan sampai terjadi perpecahan. Jadi itu adalah posisi guru sebagai teman. Dan yang terakhir adalah manajer.
Bapak Ibu, manajer ini adalah posisi puncak dari 5 posisi kontrol seorang guru. Guru membersamai murid untuk mengevaluasi tindakan murid yang salah. Membersamai dalam hari ini adalah menemani murid, maksud saya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun murid, membuat murid untuk mengakui dan merasa bahwa dia salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, Bapak Ibu, mari saya tanya sekarang, monggo dijawab lewat kolom chat. Kita, ya, panjenengan semuanya dan saya, kita sudah masuk di posisi yang mana? Apakah masih di penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, ataukah sudah dalam tahap manajer? Kalau saya pribadi, saya sangat mengakui penghukum itu saya lakukan. Pembuat rasa bersalah juga saya lakukan. Teman juga saya lakukan. Karena tidak bisa dalam praktiknya yang saya lakukan di lembaga saya dalam hanya satu posisi kontrol. Saya juga kadang menghukum, saya lihat dulu siswanya, saya lihat dulu karakternya, mana kesalahan yang tepat, mana solusi yang tepat bagi kesalahan yang dibuat oleh murid. Untuk manajer saya masih belum sampai ke sana. Saya sangat jujur, saya belum ke sana. Saya masih dalam tahapan proses ke sana. Karena manajer ini membutuhkan kolaborasi antara saya sendiri, pembuat prakarsa perubahan, dan juga warga sekolah. Kita tidak bisa untuk bergerak sendiri. Bagi yang sudah bergabung di kolom chat, saya bacakan ini dari Bu Anis. Dalam posisi pembuat rasa bersalah, pemantau, dan teman. Oke, manajer belum, masih berproses. Bu Ervin, saya masih berproses untuk menuju ke manajer. Oke, bagus. Sudah 50% untuk manajer. Oke, bagus. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya di kolom chat. Tidak bisa saya baca satu persatu karena keterbatasan waktu. Yang kita perlu notice bersama adalah memang manajer itu susah. Posisi kontrol manajer itu susah. Sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Seperti hanya kita membalikkan telapak kaki. Bukan telapak tangan loh ya, telapak kaki. Coba sekarang, balikkan telapak kaki panjenengan, arahkan ke atas. Susah apa enggak? Pasti susah. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukan dengan beberapa syarat. Kita duduk dulu, kemudian kita selonjor dulu, kita balikkan telapak kaki kita. Seperti itulah posisi manajer. Kita membutuhkan prasyarat-prasyarat khusus. Bukan hanya diri kita sendiri yang menerapkan, tapi juga seluruh warga sekolah juga berkontribusi aktif untuk bisa menerapkan posisi kontrol manajer. Oke. Apakah salah ketika kita ada di posisi penghukum? Tidak. Tidak, karena yang saya yakini setiap lembaga, setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda. Tidak bisa kemudian siswa di sini, oh di tempat saya ini cocoknya penghukum, di tempat panjenengan juga penghukum. Tidak bisa. Kita melihat kondisi geografis. Kalau kita kembalikan dalam filosofi KD, kita ke kodrat alamnya, di mana anak itu berada. Kemudian solusi apa yang tepat untuk di situ. Oh, manajer di sekolah saya sudah bisa manajer. Pasti di tempatnya Pak Lutfi sudah bisa manajer. Belum tentu. Karena apa? Ada partisipasi dari seluruh warga sekolah. Ya, yang harus maksimal untuk menerapkan manajer. Manajer tidak bisa diterapkan hanya 1 kali atau 2 kali, tapi harus tetap kontinu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang bisa panjenengan lihat di slide, ada gambar segitiga itu. Yang pertama itu yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua arah ke atas itu ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketiganya ini saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketika panjenengan pisah-pisah bisa diterapkan, tapi mungkin agak susah. Mari saya jelaskan satu persatu poin dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dalam hari ini adalah mengubah murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ya, jadi dari kesalahan kemudian menuju pengilhaman atau pengakuan dari kesalahan. Ini pertanyaan yang biasanya diajukan. Nah, ini kalau panjenengan mau masuk ke menstabilkan identitas, ini bisa digunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Satu, manusia tidak ada yang sempurna. Anakku, manusia tidak ada yang sempurna. Bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, kesalahan adalah hal yang wajar. Bisa kita ucapkan seperti itu. Karena kesalahan adalah sebuah keniscayaan. Semua pasti pernah mengalami kesalahan dan melakukan kesalahan. Baik itu secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Kemudian kalimat yang ketiga adalah kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi ketika ada siswa yang datang menjenengan ketika ingin menstabilkan identitas, kita bisa memperbaiki masalah ini. Nak, tenang. Kita bisa bersama-sama untuk memecahkan masalah ini. Jangan malah dihakimi, malah nangis nanti. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang dimaksud validasi tindakan yang salah? Yaitu pertanyaan yang disampaikan dengan nada yang tidak menghakimi. Tidak menghakimi bukan berarti maksudnya, oh ya, maksudnya begini, kamu pasti yang salah, ini kamu. Tapi kalau anak SD, mohon maaf Bapak Ibu sedikit sharing yang di SD. Ini pasti kalau ada anak yang contoh kasus berkelahi, itu pasti kalimat pertama yang diucapkan adalah, saya nggak ngapa-ngapain Pak, aku lambetin lapo-lapo Pak. Pasti seperti itu. Dua-duanya pasti. Ini yang selalu saya hadapi. Kalau ada yang berkelahi, aku lambetin lapo-lapo Pak. Terus nggak lapo-lapo kok sok gelut. Saya selalu seperti itu. Pertanyaan yang bisa kita ajukan dalam tahap validasi tindakan yang salah adalah, kamu bisa bertindak lebih gegabah dari ini kan? Maksudnya apa? Kita bisa lebih, anaknya bisa lebih, kalau berkelahi bisa lebih nonjok ya. Kamu mungkin bisa nonjok ya. Tapi kamu nggak milih nonjok. Kamu pasti hebat ini ya. Kamu bisa menahan amarahmu. Kemudian yang kedua, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu. Ini pasti. Karena berdasarkan banyak pengalaman dari saya juga, kemudian dari teman-teman guru, siswa melakukan sebuah kesalahan atau melakukan katakanlah berkelahi atau melanggar, itu mereka karena mempertahankan sesuatu. Inilah yang memang tugas kita. Guru memang susah ya tugasnya. Karena kita harus mencari tahu sesuatu yang tidak terlihat dari anak. Karena apa yang terlihat belum tentu menjadi alasan utama. Ada sesuatu yang tidak terlihat yang itu mungkin menjadi alasan utama dan siswa itu yang belum bisa untuk mengungkapkannya, dan itu adalah tugas kita, mempelajari segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya bagaimana? Murid siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi murid dalam hal ini sudah menyadari tindakannya dan mengaitkan dengan keyakinan kelas. Tadi di depan kita sudah belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang dilanggar siswa, kemudian yang tidak dipenuhi oleh siswa dalam hal ini, nah kita tanyakan dalam tahap menanyakan keyakinan. Kemudian pertanyaan yang bisa diajukan pada tahap ini adalah, yang pertama, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kalau ada anak yang berkelahi, nah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama kemarin di kelas? Apa boleh berkelahi atau tidak? Kalau berkelahi temannya siapa? Temannya Bu Puji. Nah, saya tanya. Nomor 2, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kamu ingin jadi orang seperti apa kalau berkelahi terus? Cita-citamu nanti apa sih, nah? Seperti itu. Kita memang harus sabar ya. Guru itu memang ekstra sabar. Murid dijunjung setinggi-tingginya. Itu memang tugas kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang sudah memilih guru, kita harus menjunjung tinggi murid. Kalau di Merdeka Belajar ini kalau nggak salah menghamba pada siswa atau menghamba pada murid. Nomor 3, sebagai murid di kelas, apa yang kamu yakini atau keyakinan apa di kelasmu yang sudah kamu tulis kemarin? Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa mengutarakan kalimat seperti itu. Bapak Ibu, itu adalah 3 tindakan dalam segitiga restitusi yang bisa kita gunakan ketika kita menghadapi masalah bersama murid. Jadi tidak perlu langsung diambil, dihakimi, nah, seperti itu. Tapi ini juga harus melihat situasi dan kondisi juga. Apa ketika yang pertama tadi sudah terpenuhi, jadi langsung menuju tahap yang kedua, kemudian bisa langsung menuju ke tahap yang akhir, menanyakan keyakinan. Insya Allah ke depan pasti akan banyak perubahan yang terjadi bagi siswa kita. Oke, demikian presentasi dari saya. Monggo pertanyaan bisa diajukan lewat kolom chat atau bisa resen. Ini saya hentikan dulu sebentar. Oke, sudah saya hentikan. Oke, saya kembali ya. Silakan, monggo. Pertanyaan-pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Oke. Dari pertanyaan, nah, ini saya bacakan dulu komentar dari Bu Lavita ya.
Saya juga masih terkadang di penghukum dan pemantau. Nah, sama, kita juga semuanya mungkin di penghukum dan pemantau. Posisi manajer masih memang susah, tapi belum tentu itu tidak bisa dipenuhi. Saya bacakan pertanyaan dari Bu Ervin Kumalasari. Pada posisi kontrol guru, bagaimana cara mencapai posisi manajer? Oke, saya jawab satu persatu dulu ya, ini pertanyaannya sudah mulai bermunculan. Baik, Bu Ervin, terima kasih atas pertanyaannya. Pada posisi kontrol guru, bagaimana cara mencapai posisi manajer? Bapak Ibu, posisi manajer itu bisa dilakukan dengan kita berkolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Tentunya warga sekolah seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi. Karena posisi manajer ini kita tidak hanya memantau, kita tidak hanya menjadi posisi teman, tapi semuanya sangat lengkap di situ. Menjadi seorang memanage agar siswa tersebut kita melakukan kesalahan itu bisa kita melakukan secara persuasi, ya, mencegah. Kalimat yang tepat adalah mencegah agar tidak menjadi kesalahan. Itu butuh kerjasama dari seluruh warga sekolah. Jadi itu ya. Kemudian dari Bu Lavita Erni Munikasari, dalam pelaksanaan segitiga restitusi, bagaimana upaya guru agar anak dapat mengungkapkan kesalahannya dengan jujur dan tanpa paksaan? Oke, ini sangat bagus sekali. Bagaimana dapat mengaku? Kita kembali ke segitiga restitusi tadi. Ada yang namanya menstabilkan identitas. Kita dengan sabar, tentunya kita kembali ke keyakinan kita, berarti kita sabar. Kita tidak mungkin langsung memarahi, nah kamu ini salah, bagaimana? Kamu ini bagaimana? Nah, itu nanti malah nggak ngaku, malah nangis itu nanti ya. Jadi kita memang harus sabar, kemudian kita harus pendekatan kepada siswa. Ini biasanya yang lebih mengena, itu biasanya guru-guru perempuan. Apakah laki-laki tidak bisa? Bisa. Tapi saya lihat pada prakteknya guru-guru perempuan ini lebih telaten, sangat telaten. Itu yang masih proses belum bisa saya lakukan ya. Ini biasanya anak tiba-tiba ngaku, ya Bu, ini saya begini. Kalau biasanya sama saya itu kadang nggak ngaku dulu, saya lama gitu ya. Saya tanya dulu pelan, karena takut. Padahal saya memang muka seram, tapi hati Hello Kitty loh padahal ini, ya Allah. Oke, selanjutnya dari Bu Pujiarsih, ini komentar, terima kasih atas penguatannya, materinya sangat lengkap Pak Lutfi, sangat menginspirasi, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir dari sebentar, saya cek. Bu Stefani, selamat bergabung Bu Fani. Bagaimana jika kita sudah berupaya melakukan restitusi tapi murid masih mengulang kesalahan yang sama? Oke, terus restitusi kemudian mengulang kembali kesalahan yang sama. Ya Allah, ini memang sudah terjadi. Ini tidak hanya teori, dalam dunia nyata sering hari ini berkelahi, besok ketemu juga masih berkelahi. Bapak Ibu, kalau teori sudah tidak bisa diterapkan, maka akhlaklah yang kita berikan. Kita berikan kesabaran, kita berikan tuntunan. Kalau segitiga restitusi memang sudah sangat maksimal dan itu sudah notok, mari kita ulangi lagi. Bagaimana kita memang guru Bapak Ibu, menghamba pada siswa, menghamba pada murid. Kalau kita memang sudah menyerah, lalu bagaimana nanti masa depan murid? Jadi kita ya tetap harus mengulanginya lagi. Kita menggali lagi kesalahan apa, pasti berbeda lagi. Karena apa? Kadang siswa itu juga ada latar belakang keluarga. Kemudian ada latar belakang kejadian di rumah tadi sebelum berangkat kalau bertengkar dengan ibunya ya ke sekolah juga uring-uringan lah, itu yang memang harus perlu kita gali. Apa yang tidak terlihat itu yang memang harus kita tahu daripada apa yang terlihat, seperti itu. Kemudian Bu Ana, pemaparan baru sangat jelas. Oke, terima kasih atas penguatannya Bu Ana. Bu Muklisatul Fitriana, pemaparan sangat jelas dan mantap, semangat Pak Lutfi. Oke, semangat untuk kita bersama dan semuanya. Demikian Bapak Ibu pemaparan aksi nyata modul 1.4 mode daring dari saya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas penguatannya. Semoga kita semuanya selalu sehat, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalani semua ibadah yang kita lakukan. Terima kasih, semoga sukses. Salam hebat Bapak Ibu guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Budi, moderator. Monggo. Iya, terima kasih Pak Lutfi. Demikian teman-teman CGP Angkatan 9, pemaparan budaya positif dari Pak Lutfi. Kita kasih aplaus yang meriah ya untuk Pak Lutfi atas materinya. Lengkap Pak Lut. Ya. Iya. Demikian teman-teman pemaparan dari Pak Lutfi pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah panjenengan berikan pada pagi hari ini. Selanjutnya pemaparan yang untuk sesi ketiga Bu Anis ya. Bu Anis, monggo
ini sesi terakhir kayaknya, karena ini hari Jumat, ya Bapak-Bapak, nanti jam 11 sudah ada sesi yang terakhir nanti Bu Anis, insya Allah saya besok pagi saja. Minta waktunya teman-teman sekitar 1 jam mungkin tidak sampai ya. Silakan Bu Anis, waktu dan tempat disilakan. Bu Ervin, monggo Ya, moderator. terima kasih. Akhir nama tuh Sudah Bu Puji gitu Pak. Iya Bu Ervin. Iya mangga Bu Puji. Sudah dipersilakan Bu. Oke, mangga. Bu Anis, sudah? Bu Anis, monggo. Ya, terima kasih. Halo, dengar suara saya? Dengar Bu Anis. Halo. Dengar Halo. ya? Nggih, terima kasih. Nggih, terima kasih. Izin share screen nggih. Yeswa. Belum terlihat? Belum, Bu. Sudah Bu Anis kelihatan. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya dan teman-teman yang telah menghadiri kegiatan ini. Baiklah, untuk pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberi kita rahmat, yaitu berupa kesehatan, sehingga kita semua bisa berada di ruang kolaborasi ini. Salawat serta salam kita selalu curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Untuk pertama, saya perkenalkan dulu. Halo, hai, salam guru penggerak semuanya. Saya Anis Wulandari, saya bertugas di SDN Balongwono, guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Sebelum menginjak selanjutnya, saya perkenalkan maaf, slide-nya agak lemot. Jengkel aku. Saya perkenalkan, ini Bapak Dwi Jatmiko, fasilitator saya, dan Ibu Wenilia Ariyanti, pengajar praktik saya. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Hal ini saya lakukan berdasarkan, maaf ya, slide-nya kok lemot sekali ya. Hal ini saya lakukan berdasarkan latar belakang, yaitu murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Dengan tujuan aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Aksi nyata ini saya buat
dengan memperhatikan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan semua akan terwujud melalui disiplin positif, di mana disiplin ini mempunyai pengertian, yaitu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mari kita bahas beberapa hal. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, itu sudah pasti. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan sangat baik. Nah, dan 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan di sini yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu bermain, kesenangan, contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ada beberapa motivasi yang mempengaruhi. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang mempengaruhi ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik yaitu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini ada beberapa penerapan, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman tidak terencana atau biasanya datangnya tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensinya, kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, konsekuensi. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi menurut Bapak Ibu dari hal ketiga ini yang paling baik untuk diterapkan itu yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi.
Iya, betul sekali. Ini sangat baik diterapkan karena memang dari restitusi ini kita untuk siswa sendiri dia tidak mempunyai meskipun dihukum dia tidak merasa dihukum karena dia sudah mengetahui sesuai dengan kesepakatan kelas tersebut. Jadi anak tidak mempunyai rekaman yang buruk tentang pembelajaran di sekolah. Agar hal itu terlaksana, ketiganya terlaksana dengan baik, maka kita perhatikan 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pemantau, manajer, teman, dan pembuat merasa bersalah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya saya ambil siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ada beberapa siswa yang ketika mengikuti upacara itu memang masih saja tidak memakai atribut yang lengkap. Jadi kalau posisi penghukum, biasanya kita menghukumnya itu hormat pada bendera selama 1 jam. Wah. Kemudian beberapa kali kalau posisi kontrol guru membuat merasa bersalah, misalnya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Posisi kontrol. Posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kontrol teman. Untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu kontrol pemantau. Dan manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi manajer. Dan dari ke-5 kontrol guru tadi, kira-kira yang paling baik diterapkan itu posisi apa Bapak Ibu? Bapak Ibu? Halo? Oh iya, terima kasih Bu Evin. Betul sekali, posisi manajer. Memang di guru penggerak kita diajarkan untuk beberapa kontrol guru, sehingga kita bisa menghadapi siswa dengan sikap-sikap yang tepat. Nah, kira-kira jika ada pertanyaan seperti ini, kita berada di posisi kontrol apakah? Jika ada pertanyaan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrol apa Bapak Ibu? Termasuk kontrol apa ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Monggo kita berdiskusi di sini. Ketika ada pertanyaan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kalau menurut saya itu apa ya? Ya, terima kasih Bu Ervin, penghukum luar biasa. Pertanyaan kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih Bu Ana, penghukum luar biasa. Kita belajar bersama di guru penggerak, kita saling berkolaborasi dan saling menguatkan jawaban. Kemudian ada pertanyaan lagi, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apa itu Bu, Bapak Ibu? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kalau saya itu posisi teman. Iya, leres. Posisi teman. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas? Kira-kira posisi kontrol di mana kita? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak, iya betul, rasa bersalah. Nah, saya kira semuanya juga sudah paham nih. Keyakinan kelas. Kita sekarang membahas keyakinan kelas. Ya, terima kasih.
keyakinan kelas. Mengapa? Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini tadi sudah dibahas sama teman-teman juga, dan saya memberi penguatan dan saya ulang di sini. Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kenapa kok kita memakai keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, sehingga mereka ada kesadaran diri ketika mereka membuat kesalahan. Di sini saya menyampaikan yaitu segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan ini kita lakukan ketika anak berbuat salah dan yang akhirnya akan mengacu pada keyakinan kelas. Menstabilkan identitasnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Memang kalau berbuat kesalahan itu memang proses dari pembelajaran, tinggal gurunya bagaimana kita mengarahkan siswa untuk hal-hal yang positif. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah siswa. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Iya, itu luar biasa, memang harus intrinsik. Contoh pertanyaannya adalah apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, saya mempunyai video. Video ini siswa saya, siswa kelas 2. Saya mempraktekkan segitiga restitusi pada dia. Mohon komentarnya. Ngapunten saya Zoom. Ambil sana. Sana. Nah, dari video yang saya tayangkan ini, apakah menurut Bapak Ibu segitiga restitusi semuanya sudah saya terapkan di sini untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut?
Bisa chat di kolom komentar Bapak Ibu atau langsung resen. Sudah. Terima kasih Bu Ervin. Iya. Jadi apa yang kita dapat di guru bengkak ini sangat bermanfaat sekali sehingga kita tidak menghukum atau menjudge anak tersebut, tetapi kita lebih mencari solusi bagaimana hal itu bisa kita terapkan dan tidak membekas di benak anak-anak atau siswa sehingga mereka belajar dan sekolah menempuh ilmu itu dengan rasa bahagia. Ada komentar lagi Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih Pak Lutfi komentarnya. Memang Pak Lutfi, ini segitiga restitusi ini sangat baik sekali diterapkan di sekolah sehingga kita sekolah itu mempunyai kemajuan yang luar biasa dalam menangani masalah-masalah yang ada di sekolah. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Monggo Bu Puji. Iya, terima kasih Bu Anis atas pemaparannya pada pagi hari ini. Kita kasih aplaus teman-teman. Jangan lupa atas materinya Bu Anis yang super duper keren. Terima kasih. Iya. Iya. Terima kasih teman-teman atas waktunya pada pagi hari ini. Untuk sesi 1 kita cukupkan sampai sekian. Besok kita ketemu lagi di Tatap Maya untuk sesi yang kedua. Besok ada 2 peserta. Jadi gabung. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu. Foto bersama Bapak Ibu. Foto-foto. Silakan Pak Lut. Foto bersama. Bentar ya. Kedua. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih. Terima kasih Terima teman-teman kasih atas semua. partisipasinya. Besok lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Maaf. Terima kasih. Monggo bisa live group satu persatu. Terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu. Moga dilancarkan rezekinya. Untung nanti mana